Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa sekalian. Senang berjumpa dengan mahasiswa pada pertemuan kali ini, yang mana pertemuan hari ini adalah kita akan membahas mengenai luas daerah bangun datar ya di sekolah dasar. Nah, terkait dengan luas ya, pengukuran itu adalah suatu hal yang sangat penting ya di dalam kehidupan sehari-hari, dan itu tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita ya. Coba kalian bayangkan, misalnya kalian tidak memahami konsep bagaimana mengukur panjang, bagaimana mengukur luas atau berat, volume dan sebagainya, apa jadinya ya? Kita akan kesulitan dalam membandingkan suatu objek ya, mana yang lebih panjang, mana yang lebih kecil, kemudian mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, dan seterusnya. Oleh karena itu, materi pengukuran ya, khususnya untuk luas bangun datar ini sangat penting. Nah, kemudian terkait dengan pembelajaran matematika sekolah dasar materi luas bangun datar, ini ada beberapa konsep yang perlu kalian perhatikan ya dalam strategi kita dalam mengajar. Yang pertama, teman-teman mahasiswa harus mengetahui materi-materi prasyarat apa yang terdapat dalam materi luas bangun datar itu sendiri ya. Pertama, anak sebelum kita ajarkan materi luas, maka dia harus mengetahui materi prasyarat, materi sebelumnya, yaitu tentang konsep ataupun ciri-ciri dari bangun-bangun datar itu ya. Sehingga ketika nanti anak-anak masuk kepada materi luas, mereka sudah memiliki pengetahuan mengenai konsep dan ciri-ciri bangun datar tersebut. Kemudian yang kedua, dalam mengajarkan luas bangun datar, harapannya teman-teman mahasiswa mengajarkannya menggunakan strategi yang berbasis aktivitas ya. Jadi jangan hanya menggunakan strategi verbal, misalnya ceramah ya, kemudian diri soal yang tidak kontekstual seperti itu ya. Jadi gunakanlah pendekatan yang berbasis aktivitas dengan penalaran yang induktif ya. Dari contoh, dari aktivitas, kemudian dikonstruksi menjadi sebuah rumus. Misalnya dalam mengajarkan luas persegi panjang, ajak anak-anak beraktivitas dengan memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitar mereka. Misalnya meja ya. Gunakanlah meja, kemudian menggunakan peraga kertas origami misalnya. Itu bisa kita gunakan dengan instruksi, silahkan misalnya anak-anak menutup permukaan meja menggunakan kertas origami yang telah Bapak sediakan. Misalnya anak diminta untuk menutup permukaan meja, kemudian menghitung berapa kertas origami satuan ya. Jadi kertas origami yang berbentuk persegi itu kita anggap sebagai satuan persegi ya, yang mana memang di sekolah dasar kita tidak harus langsung mengajar menggunakan satuan baku ya, seperti sentimeter ataupun dan sebagainya, sehingga kita gunakan satuan-satuan yang lebih konkret tadi seperti origami. Kemudian ketika anak beraktivitas menutup permukaan meja tadi menggunakan kertas origami, anak diminta menghitung ya. Kemudian tugas kita memfasilitasi, mendampingi, mencatat di papan tulis ya. Misalnya luas permukaan meja tadi ditutup dengan kertas origami, panjangnya sekian, ditulis di papan tulis. Kemudian lebarnya berapa, tulis ya. Kemudian setelah itu ajak anak menghitung ya luas permukaan benda yang lain selain meja, misalnya kursi atau papan tulis atau buku dan sebagainya. Dari pola-pola yang didapat di papan tulis yang telah kita tuliskan tadi, anak akan menyimpulkan ternyata luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Nah, itulah yang dimaksud dengan aktivitas yang menggunakan penalaran induktif. Baik, itu adalah salah satu contoh untuk materi luas persegi panjang ya. Selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Bapak rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.